Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD serta yang terhormat Bapak Dr. Hanida Barata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan asesmen pembelajaran matematika serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan Matematika angkatan 2021. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Wildan, lalu ada saya sendiri Kartika Dwi Handayani, lalu ada Ibu Erlina Wati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai asesmen sikap dan keterampilan. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI 1 dan KI 2. Adapun teknik penilaian sikap, yang pertama ada observasi, yang kedua ada penilaian diri, lalu yang ketiga ada penilaian antar teman. Teknik penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dan pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Cakupan penilaian sikap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ini merupakan tabel untuk penilaian sikap. Jadi yang dimana ada dua aspek yang dinilai, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial. Untuk penilaian sikap spiritual itu adalah mencakup menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Lalu untuk penilaian sikap sosial itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Yang pertama ada observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Ini merupakan skema penilaian sikap, yang dimana pada penilaian sikap itu utamanya itu observasinya oleh guru mata pelajaran selama 1 semester yang dilakukan selama proses jam pelajaran. Lalu yang kedua observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester yang dilaksanakan di luar jam pelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi laporan yang valid. Lalu ada penunjangnya, yaitu penilaian antar teman dan penilaian diri, yaitu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang US. Apabila seorang siswa pernah memiliki catatan sikap yang kurang baik, jika pada kesempatan lain siswa tersebut telah menunjukkan perkembangan sikap atau atau konsisten baik pada aspek atau indikator sikap yang dimaksud, maka di dalam jurnal harus ditulis bahwa sikap siswa tersebut telah atau menuju baik atau bahkan sangat baik. Dengan demikian, yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas pada sikap kurang baik, sangat baik, tetapi juga setiap perkembangan sikap menuju sikap yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian, yaitu mengikuti perkembangan sikap dengan teknik observasi. Yang pertama ada jurnal penilaian perkembangan. Sikap ditulis oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode 1 semester. Lalu yang kedua, bagi wali kelas, 1 jurnal digunakan untuk 1 kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi guru mata pelajaran, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. Bagi guru BK, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas di bawah bimbingannya. Lalu yang ketiga, perkembangan sikap spiritual dan sosial. Siswa dapat dicatat dalam 1 jurnal atau dalam 2 jurnal yang terpisah. Lalu yang keempat, siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara alami. Yang kelima, perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap atau perilaku yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP. Yang keenam, wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat perkembangan sikap siswa
segera setelah mereka menyaksikan dan atau memperoleh informasi terpercaya mengenai perilaku siswa sangat baik atau kurang baik yang ditunjukkan siswa secara alami. Yang ketujuh, apabila siswa tertentu pernah menunjukkan sikap kurang baik ketika yang bersangkutan telah atau mulai menunjukkan sikap yang baik, yaitu atau yang sesuai harapan, sikap yang mulai baik tersebut harus dicatat dalam jurnal. Jadi segala perkembangan mengenai siswa tersebut itu harus dituliskan dalam jurnal, tidak terpaku hanya sikap yang kurang baik atau mungkin yang sangat baik saja. Yang kedelapan, pada akhir semester, guru mata pelajaran dan guru BK meringkas perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap siswa dan menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih lanjut. Nah, di bawah ini ada tabel 2.2 yang merupakan contoh jurnal perkembangan sikap spiritual yang diawali dengan identitas sekolah, kelas atau semester, dan dilanjutkan dengan tahun pelajaran. Nah, ini merupakan contoh dari jurnal perkembangan sikap spiritual yang dimana dituliskan waktu, nama siswanya, catatan perilaku, dan butir sikap. Contohnya pada tanggal 21 Juli 2015 nama siswanya Sukoco, itu catatan perilakunya tidak mengikuti sholat Jumat yang diselenggarakan di sekolah. Nah, ini mencangkup butir sikap ketakwaan. Lalu dilanjutkan dengan Sundari, yaitu mengganggu teman yang sedang berdoa sebelum memulai pembelajaran matematika, yang dimana dia mencangkup butir sikap ketakwaan. Selanjutnya ada tabel 2.3 yang merupakan contoh jurnal perkembangan sikap sosial yang diawali dengan identitas sekolah, yaitu nama sekolah, kelas 1 semester, lalu dilanjutkan dengan tahun pelajaran. Untuk jurnal perkembangan sikap itu sama seperti jurnal perkembangan sikap spiritual yang dimana berisikan tanggal, nama siswa, catatan perilaku, serta butir sikap. Contohnya pada tanggal 12 Juli 2016 untuk nama siswa Anto, itu catatan perilakunya menolong orang lanjut usia untuk menyeberang jalan di depan sekolah, yang dimana perilaku tersebut itu mencangkup untuk butir kepedulian. Lalu untuk tanggal 26 Agustus 2016 untuk nama siswa Ruli, itu catatan perilakunya adalah berbohong ketika ditanya alasan tidak masuk ke kelas saat mata pelajaran matematika di ruang guru, yang dimana hal tersebut itu mencangkup pada aspek kejujuran. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bapak Wildan. Kepada Bapak Wildan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba melanjutkan tentang penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Selain itu, penilaian diri siswa juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan model kolom ya atau tidak, atau dengan Likert scale atau skala Likert. Berikut contoh lembar penilaian diri dalam bentuk ya atau tidak. Di sini ada nama, kelas, semester, ada petunjuknya bahwa berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak jika sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal saya selalu berdoa sebelum melakukan pembelajaran matematika. Nah, di situ ya atau tidak. Jadi anak menjawab secara jujur penilaian dirinya, dia melakukan selalu berdoa atau tidak, seperti itu. Dan seterusnya, saya selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain ketika sedang berdoa. Saya berani mengakui kesalahan. Saya menyelesaikan tugas-tugas matematika tepat waktu. Saya berani menerima risiko atas tindakan yang saya lakukan.
yang terakhir saya mengembalikan barang yang saya pinjam. Jadi dari pernyataan itu nanti siswa menjawab yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan sikapnya masing-masing. Terus selanjutnya kalau tadi menggunakan kolom ya atau tidak, di sini pakai skala. Skalanya 1 sampai 4. Skala 1 itu tidak pernah, skala 2 kadang-kadang, yang ketiga nilai 3, skala ketiga itu sering, dan skala keempat selalu. Jadi di sini pilihannya tidak seperti yang tadi. Kalau tadi hanya ya atau tidak saja, kalau di sini kasih skala skala 1, 2, 3 atau 4. Baik, selanjutnya penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa atau penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap perilaku siswa yang dinilai. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom ya dan tidak atau dengan skala Likert. Ini contoh penilaian antar teman. Berarti temannya, seorang siswa menilai teman yang lain. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, dijawab ya atau tidak sesuai dengan keadaan temannya tadi yang dinilai. Sampai dengan pernyataan yang ketujuh. Juga dengan skala Likert atau Likert scale juga sama. Kolom 1 untuk poin yang tidak pernah sama sekali, poin 2 itu untuk kadang-kadang, poin 3 untuk sering, dan poin 4 untuk selalu. Misalkan contohnya teman saya sholat 5 waktu tepat waktu. Yang bisa dilihat nanti dikasih nilai apa. Apakah dia tidak pernah sama sekali, atau kadang-kadang nilai 2, sering nilai 3, dan 4 selalu. Baik, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ini teknik-teknik penilaian keterampilan ada 3, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian kinerja mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses. Penilaian proyek mengetahui kemampuan keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui menyelesaikan suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Portofolio sampel karya siswa terbaik dari KI dan KD untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Baik, sementara itu dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh penyaji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari diskusi kami tentang materi kita hari ini, yaitu asesmen sikap dan asesmen keterampilan. Terutama di sini saya akan melanjutkan dari asesmen keterampilan, yaitu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan atau hasil atau produk. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas atau kualitas produknya, atau bahkan mungkin bisa kedua-duanya. Nah, contoh keterampilan proses adalah keterampilan melakukan tugas atau tindakan dengan menggunakan alat dan atau bahan dengan prosedur kerja tertentu.
Nah, sementara produk adalah sesuatu, misalnya barang yang dihasilkan dari penyelesaian sebuah tugas. Nah, ini ada langkah-langkah umum penilaian kinerja. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi, yang kedua mengembangkan atau menyusun tugas yang dilengkapi dengan langkah-langkah, bahan, dan alat, yang ketiga menyusun rubrik penskoran dengan memperhatikan aspek-aspek yang perlu dinilai, kemudian yang keempat melaksanakan penilaian dengan mengamati siswa selama proses penyelesaian tugas, dan atau menilai produk akhirnya berdasarkan rubrik. Yang terakhir yaitu mengolah hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut. Nah, ini adalah, ya tadi kan yang pertama membuat kisi-kisi. Ini adalah contoh kisi-kisi penilaian kerja mata pelajaran matematika, yaitu di SMP. Di sini adalah SMP Bandar Lampung dimisalkan. Kemudian kelas 8 semester genap, tahun pelajarannya ini dimisalkan 2021-2022. Nah, di dalam kisi-kisinya itu dia memuat kompetensi dasar, materi, indikator, dan teknik penilaiannya. Nah, di contoh ini KD yang dicontohkan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas lingkaran serta hubungannya. Materinya yaitu tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Indikatornya yaitu dengan menggunakan jangka, penggaris, dan busur derajat, peserta didik dapat menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama di dalam sebuah lingkaran. Teknik penilaiannya tentu saja kinerja. Nah, kemudian setelah membuat kisi-kisi, kita membuat instrumen. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang tadi, maka instrumen yang dapat dibuat yaitu yang pertama, dengan menggunakan jangka dan penggaris, gambarkan lingkaran yang di dalamnya terdapat sudut pusat, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dan ini panjang jari-jari lingkarannya itu dibebaskan. Ini maksudnya terserah kepada peserta didik membuat jari-jari lingkarannya berapa. Nah, yang kedua, dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besar masing-masing sudut tersebut. Dan yang ketiga, dari hasil pengukuran di atas, buatlah kesimpulan tentang hubungan antara besar sudut pusat dengan besar sudut keliling yang menghadap busur. Nah, setelah membuat kisi-kisi instrumen, tentu saja kita harus membuat rubrik penilaiannya. Nah, di sini indikator yang digunakan ada 3. Yang pertama tentang persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rubriknya pada indikator yang pertama, persiapan, yaitu mendapatkan 2 poin jika menyiapkan seluruh alat yang diperlukan seperti jangka, busur tadi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya menyiapkan sebagian alat yang diperlukan artinya tidak lengkap, maka diberi poin 1. Nah, pada indikator pelaksanaan itu diberi langkah pelaksanaannya itu ada 6. Yang pertama, menentukan titik pusat lingkaran. Yang kedua, menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Yang ketiga, menggambar sudut pusat dengan menggunakan penggaris. Yang keempat, menggunakan penggaris, menggambar sudut keliling yang menghadap busur sama dengan sudut pusat. Terus yang langkah kelima, yaitu mengukur besar sudut pusat dan besar sudut keliling dengan menggunakan busur derajat. Langkah keenam, yaitu membuat kesimpulan tentang hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama. Nah, berdasarkan langkah pelaksanaan ini, siswa akan mendapatkan poin 4 jika melakukan 6 langkah kerja dengan tepat. 6 langkah kerja yang tadi saya sebutkan tadi itu dilakukan secara berurutan dan tepat. Kemudian diberi poin 3 jika melakukan 4-5 langkah kerja dengan tepat. Poin 2 jika melakukan 2-3 langkah kerja dengan tepat. Poin 1 melakukan 1 langkah kerja dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu indikator pelaporan. Nah, kriteria laporannya yaitu yang pertama, dia memenuhi sistematika laporan, artinya ada judul, tujuan, alat yang digunakan, prosedurnya bagaimana, data pengamatannya bagaimana, kemudian pembahasan yang dilakukan peserta didik itu bagaimana, dan kesimpulan. Kemudian ada tentang data, pembahasan, dan kesimpulannya yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu komunikatif, artinya bahasa yang digunakan itu komunikatif. Nah, di indikator pelaporan ini, siswa akan mendapat poin 3 jika memenuhi ketiga kriteria laporan tadi. Kalau
hanya memenuhi 2 kriteria berarti mendapatkan poin 2, dan jika hanya memenuhi 1 kriteria maka mendapatkan poin 1. Untuk nilai itu skor perolehan dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Karena di sini di setiap indikator persiapan itu ada dua, ada dua indikator pelaksanaan itu ada 4, dan indikator pelaporan itu ada 3. Artinya skor perolehan dibagi dengan 9 dikali 100. Nah, yang selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Nah, tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta laporan. Kemudian, ada 4 hal penting dalam penilaian proyek. Yang pertama adalah pengelolaan, artinya ada sejumlah topik, informasi, waktu, data, penulisan laporan itu dikelola dengan baik. Kemudian relevansi. Relevansi artinya topik yang dipilih itu sesuai dengan KD. Kemudian keaslian. Berarti ini adalah hasil karya siswa sendiri, tidak ada duplikasi gitu. Atau misalnya kalau sekarang itu kan mudah ya cari di internet dapat gitu. Nah, ini hasil kerja atau hasil karya siswa sendiri. Kemudian ada inovasi dan kreativitas. Artinya dari proyek tersebut ada nih kebaruan atau dan juga hal-hal yang berbeda, yang baru. Ini juga melatih inovasi dan kreativitas si anak didik. Nah, di sini ada contoh kisi-kisi penilaian proyek gitu ya. Di sini ada 4 hal juga yang ditampilkan dalam kisi-kisi. Yang pertama adalah kompetensi dasar, materi, indikator, dan teknik penilaian. Nah, KD yang diambil pada contoh ini adalah tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sepenjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, atau tara. Nah, materinya yaitu masalah berkaitan dengan persentase untung atau rugi. Jadi, di sini dibatasi tentang persentase untung atau rugi. Indikatornya yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi sederhana di warung atau pasar tradisional yang melibatkan konsep laba atau rugi, harga jual, dan harga beli. Teknik penilaiannya tentu saja proyek. Nah, berdasarkan kisi-kisi tadi, maka dapat dibuat instrumen. Nah, contoh instrumen yang dibuat berdasarkan kisi-kisi yang tadi adalah sebagai berikut, yaitu lakukan wawancara terhadap paling sedikit 5 pedagang kecil di suatu warung atau pasar tradisional dengan sebelumnya membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan siapkan lembar atau format untuk mencatat hasil wawancara. Kemudian, terhadap setiap pedagang yang diwawancara, kumpulkan data tentang yang pertama, modal yang dimiliki, 2, untung rata-rata yang diperoleh setiap hari atau rugi yang pernah dialami dan apa penyebabnya. Yang ketiga, kegiatan penting apa saja yang dilakukan dalam berdagang, terutama dalam hal pengadaan barang dan penjualan. Nah, setelah itu instrumen yang bisa dibuat lagi yaitu buatlah laporan secara tertulis tentang kegiatan yang dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Laporan mencakup komponen tujuan, kegiatan, persiapan, pelaksanaan, hasil yang diperoleh, kesan dan pesan terhadap tugas. Nah, setelah membuat tadi kisi-kisi, terus kemudian instrumen, kemudian kita harus membuat rubrik dan pedoman penilaian. Nah, di sini ini disajikan tentang penilaiannya, yang itu ada 3 aspek yang dinilainya, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Ini sesuai dengan kisi-kisi yang tadi. Kemudian sesuai dengan instrumen yang tadi. Kemudian ada skornya, kemudian ada konversi, yaitu nilai yaitu dari konversi dari skor tadi. Kemudian nilai itu diperoleh dari skor perolehan dibagi dengan 12 dikali 100. Nah, kriteria penskorannya itu skor 4 jika tanpa kesalahan. Artinya anak murid itu perfect membuatnya gitu ya, membuat dari tahap persiapan, dari tahap pelaksanaannya, tahap laporan itu masing-masing sempurna gitu.
Kemudian skor 3 itu jika ada sedikit kesalahan, skor 2 itu ada banyak kesalahan, dan skor 1 itu dia tidak melakukan gitu. Nah, kemudian aspek yang dinilai pada tiap tahap, yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang dinilai adalah persiapan format-format untuk pengumpulan data secara langsung maupun dengan lembar isian. Kemudian pada tahap pelaksanaan itu proses pencatatan data, pengelompokan data, dan analisis data. Kemudian pada tahap laporan yaitu ketepatan isi laporan dan bentuk sajian laporan. Nah, ini tadi contoh dari penilaian proyek. Kemudian yang terakhir ada penilaian portofolio. Nah, portofolio untuk penilaian keterampilan itu merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD pada KI 4. Portofolio setiap siswa itu disimpan dalam satu folder dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk cetakan dan atau elektronik. Pada akhir suatu semester, kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai bahan untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif. Portofolio keterampilan tidak diskor lagi dengan angka. Jadi di sini penilaiannya tidak pakai angka kayak penilaian yang tadi ya. Ini berbeda kalau portofolio. Kita lihat lebih dalamnya nanti ada di contohnya. Nah, berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian keterampilan dalam portofolio. Yang pertama tentu saja adalah karya asli dari siswa. Yang kedua, karya yang dimasukkan dalam portofolio itu disepakati bersama oleh siswa dan guru. Kemudian, guru menjaga kerahasiaan portofolio. Yang keempat, guru dan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap dokumen portofolio. Yang kelima, karya yang dikumpulkan sesuai dengan KD setiap pembelajaran. KD dari KI 4 berakhir, nah karya terbaik dari KD tersebut itu bila ada ya, dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, ini adalah contoh kisi-kisinya. KD yang digunakan dalam contoh ini yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Materinya adalah statistika. Indikatornya, ini jadi judul dari portofolionya adalah data kegiatan sehari-hari. Nah, indikatornya yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk diagram, bisa batang, garis, atau lingkaran. Nah, teknik penilaiannya tentu saja adalah portofolio. Nah, instrumen. Jadi berdasarkan kisi-kisi tadi itu dapat dibuat instrumen sebagai berikut. Yang pertama, buatlah grafik atau diagram yang sesuai untuk menggambarkan waktu atau banyaknya jam yang umumnya kamu gunakan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan sehari-hari pada hari sekolah, bukan hari libur. Nah, yang kedua, sebagai penyelesaian tugas, tidak hanya grafik atau diagram, bisa jadi tabel yang dikumpulkan. Namun, sertakan juga perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam membuat grafik atau diagram tersebut. Berikan juga penjelasan ringkas tentang alasan pemilihan jenis grafik atau diagram dan cara membuat grafik atau diagramnya. Petunjuk, dalam menyelesaikan tugas ini harus dipikirkan tentang waktu yang digunakan untuk tidur, makan, di sekolah, belajar, nonton TV, bermain dengan teman, berolahraga, mengerjakan hobi, dan lain-lain. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan tabel mengorganisasi informasi yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya, pilihlah grafik atau diagram yang paling tepat dalam menyajikan informasi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini dia kan tadi tidak menggunakan skor lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa melihat di makalah yang sudah disajikan karena tabelnya itu sangat panjang ya, terbatas. Di sini saya akan menyampaikan sedikit saja. Jadi yang dinilai itu tentang tingkat kesempurnaan penyelesaian tugas yang di sini dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat keempat. Kemudian aspek yang dinilai yaitu ada 3. Yang pertama, pengorganisasian informasi, grafik, dan perhitungan. Ada 4. Dan yang terakhir adalah penjelasan. Nah, misalnya pada tingkat 1 aspek yang dinilai adalah pengorganisasian informasi. Nah, itu nanti akan diberikan kriteria-kriteria. Misalnya, informasi tentang data, macam kegiatan, dan banyaknya waktu yang digunakan itu menunjukkan tidak ada korespondensi. Waktu yang digunakan tidak 24 jam, maka si siswa yang
masuk ke dalam kategori ini berarti dimasukkan ke dalam tingkat 1 gitu. Dan selanjutnya untuk tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai dengan aspek yang dinilainya itu adalah penjelasan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.